Ya. Karena saya sudah mantap mau membuat usaha, 2,5 juta itu saya wujudkan dalam bentuk akte perusahaan ke notaris. Ya. Jadi pastikan kita mengawali itu dengan cara yang benar, bukan Tuhan bangsa berjuang demi masa depan, gemilang bijak kawalan, semangat menyala tak pernah padam di dalam menggapai cita-cita, menjadi manusia yang mandiri, sumber daya berkompetensi. Setelah dipikir-pikir intro yang tadi disampaikan oleh Pak Heru bahwa bekerja itu ada batasnya dalam hal umur dan jumlah penghasilan. Bayangkan usia sekarang berapa, nanti mau berapa puluh tahun sampai masuk usia pensiun. Coba hitung, kalian kalikan dengan gaji tertinggi yang bisa diperoleh SMK selama sekian puluh tahun kalian bekerja. Selesai bekerja, selesai hidup kalian. Karena apa? Tidak ada sumber penghasilan, tidak ada hal-hal yang bisa istilahnya di saving, ditabung, karena habis untuk hidup. Jadi sebenarnya kata-kata saya sederhana. Kalian itu hanya menghabiskan umur di tempat kerja. Nah, gambarannya begitu. Jadi kalian pun bisa berpikir berapa kira-kira penerimaan yang saya dapatkan dari pekerjaan itu. Namun demikian saya tetap merasa bahwa jadi kayak budak korporat gitu loh. Bangun kerja pulang, bangun kerja pulang, sampai harus meninggalkan keluarga, traveling keliling dunia. Terus kalau perusahaan sukses, yang sukses ownernya loh, bukan pegawainya loh. Ya, itu harus kalian pikirkan. Apakah gaji kalian nanti itu bisa seiring sejalan dengan kebutuhan yang harus kalian penuhi? Itu catatannya, ya, itu catatannya. Nah, ini sedikit intro gambaran, ya. Dan seperti yang tadi Pak Heru bilang, memang untuk wirausahanya saya ekspor produknya kerajinan, ya, barang-barang seni, kaitannya masih dengan seni. Terus di luar itu saya juga berkegiatan yang lain yang juga menghasilkan, yang mungkin sebelumnya kalau saya bekerja itu perusahaan saya tidak pernah bisa mendapatkan itu, ya. Jadi ada beberapa pekerjaan nanti akan coba saya elaborasi supaya teman-teman bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, ya. Sudut pandang yang berbeda. Kalau mungkin motivasi kalian selama ini masuk sekolah, lulus mau bekerja, mungkin setelah nanti saya ngobrol, kita sharing, tanya jawab, ada ungkapan life begins at 40. Artinya hidupmu benar-benar, kamu akan merasakan kehidupan benar-benar itu mulai umur 40. Kalau jumlah penduduk Indonesia itu 70% itu usia produktif, berarti persaingan kalian semakin mudah atau berat? Nah, persaingan juga semakin tinggi. Sementara lapangan kerja itu tidak spesifik didesain untuk lulusan SMK, ya. Belum kalau kita berbicara kalian harus berkompetisi dengan pendidikan yang lain, misalnya S1 gitu. Misalnya nih, kita bicara konsep perusahaan ya. Kalau saya bisa merekrut S1 dengan gaji SMK, ngapain saya ambil SMK? Kan begitu. Cara berpikir di tempat kita kan masih begitu, ya. Nah, sialnya lagi bahwa di Indonesia itu skill kurang mendapatkan apresiasi. Perusahaan-perusahaan Indonesia lebih mengutamakan apa? Selembar ijazah, ya. Kalian mau hebat, punya skill apapun, seleksi awalnya itu administratif, ijazah. Jadi skill kalian, kepakaran kalian di bidang-bidang tertentu yang kalian pelajari di SMK tidak pernah bisa muncul karena sudah dieliminasi dari awal. Cuma bedanya adalah apakah dia dulu berani keluar dari zona nyaman sebagai pegawai? Tidak.
Ya, dia berpikirnya sangat-sangat konvensional bahwa sudah ada kerjaan, perusahaan juga sudah baik dan lain sebagainya, gaji jelas, tunjangan jelas, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa biaya yang akan dikeluarkan untuk anak-anaknya 10 tahun, 15 tahun ke depan itu tidak berbanding dengan penghasilan yang diperoleh. Kemampuan berbahasa Inggris saya untuk membaca referensi-referensi tentang kegiatan ekspor, untuk mempelajari tren-tren desain mengenai produk handicraft yang diekspor, seperti itu. Dan selama saya dulu sekolah, selama saya dulu kuliah, saya juga upgrading skills di komputer. Jelek-jelek saya dari Photoshop, Corel Draw, dan lain sebagainya sampai bikin film sudah bisa. Nah, itu yang akhirnya saya kapitalisasi menjadi nilai plus, di mana saya itu eksportir tapi all in. Artinya apa? Saya tidak perlu mencari orang lain hanya sekedar untuk mendesain produk. Saya tidak perlu bantuan orang lain untuk meeting dengan buyer yang berbahasa Inggris. Ya. Bahkan saya bikin presentasi film produk saya kerjakan sendiri semua. Ya. Nah, impresi buyer pada waktu itu karena melihat jarang sekali yang namanya perusahaan ekspor itu ownernya langsung turun dan HNGPI, semua bisa dikerjakan. Dari sastra Inggris, ya sekarang dia bergerak dalam bidang ekspor. Kalau nggak salah ini youtuber sama youtuber itu. Dan nanti saja kalau Anda pengetahuan Anda lebih, silakan buka nanti. Silakan buka Masdaq Indonesia. Indonesia gabung. Ya, nanti untuk mas ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Satu, peluang kerja untuk lulusan SMA yang masih ibaratnya nol brodol. Yang kedua, cara merintis usaha untuk anak muda di zaman sekarang. Yang ketiga, cara membranding barang sampai bisa ekspor impor. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Hal yang mutlak, bukan hal yang luar biasa. Ya. Bahasa asing dan digital atau multimedia lah gitu. Kuasai itu untuk mendukung soft skill kalian yang utama dari SMK. Nama saya Beneran ini dari TKRK. Mau tanya Pak, ya Mas, cara mengembangkan salah satu barang biar dikenal orang gimana ya Pak? Cara mengembangkan suatu barang supaya mudah dikenal gitu ya. Oke, terima kasih. Ini ada pengalaman. Barang yang sama, ya, barang yang sama bisa dijual dengan harga yang berbeda-beda. Ya, ini pengalaman saya. Branding itu penting sekali. Alasan yang paling banyak kenapa kalian memilih masuk SMK dibanding SMA itu apa? Cepat kerja, ya. Pendapatnya tidak salah, tapi kurang kuat kalau menurut saya. Ya. Kenapa? Sekarang teman-teman kira-kira usianya berapa? 18, 19? 19. Oke.
menjelang tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka, itu Indonesia memasuki era yang namanya memiliki kelebihan jumlah penduduk produktif. Ya, 70% usia produktif penduduk Indonesia itu nanti dicapai pada tahun 2045. Sekarang tambahkan kira-kira umur kalian berapa nanti di 2045? 40-an ya, 40 plus lah. Nah, 40 itu adalah usia di mana kehidupan benar-benar mulai serius. Terutama berkaitan dengan supaya bisa itu tidak cuma menjadi pekerja gaji paling 5 juta, 1 tahun berapa, untuk nyumbang teman berapa. Enggak, Putri Indonesia dari kelas 12 DPIPA mau tanya, ini bagaimana cara mengatasi inflasi di tahun 2023 ini? Oke, pertanyaannya ke Menteri Keuangan harusnya. Oke, dari sisi pengusaha, itu yang mendasari kenapa saya memilih usaha ekspor. Kaitannya dengan itu. Kenapa? Saya produksi dengan rupiah, ekspor menjual dengan falas, minimal dolar. Apakah pernah ditemukan dalam sejarah rupiah lebih tinggi dari dolar? Artinya kalau terjadi inflasi, saya malah panen. Gitu loh. Itu cara berpikirnya waktu saya bikin usaha ekspor. Saya itu digoda oleh teman-teman untuk usaha non ekspor. Saya bilang saya hanya jatuh cinta sama ekspor karena punya alasan di situ. Kalau perusahaan domestik begitu terkena inflasi bubar dia. Perkenalkan, saya Teddy dari kelas 12 DPC. Saat awal-awal merintis usaha, bagaimana metode yang tepat agar konsumen atau buyer bisa mempercayai marketplace kita? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, strategis banget itu. Jadi di dalam merintis usaha kita harus sudah punya konsep. Konsep apa? Nih kalau di saya, konsepnya saya menentukan segmen market saya apa dulu. Apakah saya akan menjual low end? Low end itu maksudnya ya yang murah-murahan. Orang masih mikir di harga bukan di kualitas. Atau middle up. Middle up itu orang berani membayar lebih untuk kualitas yang lebih. Ya. Nama saya Yosef Bianto dari Pak, mau tanya Pak, saat berwirausaha sudah membuat usaha dengan produk berkualitas baik dan harganya murah, namun mengapa tidak laku juga? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut Pak? Terima kasih. Pertama, kualitas baik harga murah itu salah konsepnya. Saya sudah bilang gitu. Yang bilang siapa kalau kualitas baik harga murah pasti dibeli? Tidak. Kita tidak boleh menjual harga barang dengan harga murah, tapi dengan harga yang affordable atau terjangkau. Bahasa marketnya nggak ada harga murah. Nah kalian sekali mengatakan bahwa harga saya murah, diinjek kalian, saya jamin. Diinjek oleh konsumen. Jadi murah, nyatanya di mana lebih murah. Tuhan bangsa berjuang demi masa depan, gemilang bijak kawalan, semangat menyala tak pernah padam di dalam menggapai cita-cita, menjadi manusia yang mandiri, sumber daya berkompetensi.